Bapak Mama semua, takut dengan hormat, tahu Tuhan pun mau, terus dengar Tuhan, kau mengerti dia pun mau, habis bikin iko dia pun mau, itu yang kotong sebut takut, hormat, percaya. Salam Bapak Mama, para pencinta mimbar gemit di mana saja berada. Kali ini kotong katu mulai untuk bercerita lewat mimbar UBB Gemit. Dahulu dari itu kotong sembayang minta Tuhan Purah Barisi pimpin kotong waktu kotong bercerita. Bapa manis di sorga, kami panggil Bapa karena kami pakai Bapa pun anak Yesus Kristus yang Bapa kasih kau jadi kotong pun kakak sulung di hidup dunia ini. Kami berterima kasih bahwa Bapa manis kasih kotong berkumpul menjadi orang percaya iko Bapa pun anak Yesus Kristus. As itu Bapa kasih kotong tulisan berisi dong dan dia di kitab suci. Kau kotong belajar kenal Bapa pun mau dan Bapa pun anak pun mau. Kau kotong bisa hidup iko Bapa pun mau. Karena kotong sudah jadi Bapa pun anak sayang di bumi ini. Tagal itu kotong minta Bapa kasih roh barisi pimpin kotong. Kau kotong bercerita ini iko Bapa pun mau. Jangan iko kotong pun mau. Kotong sembahyang pakai Yesus pun nama. Amin. Bapak Mama semua, ini hari kotong baca Alkitab satu ayat sah di Amsal 1 pasal 7. Dia bahasa Kupang bilang belajar kau pikir panjang, pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 7. Kalau orang mau pikir panjang, dia pun akar tuh, dia itu orang mesti takut dan hormat sang Tuhan Allah dulu. Cuma orang yang pikir pendek yang sondetoye sang nasihat dan ajaran soal jalan hidup yang lurus. Papa Mama di bahasa Kupang ini ada bilang, kalau orang mau pikir panjang, dia pun akar Tuhan dia orang mesti takut dan hormat sang Tuhan Allah lebih dulu. Kotong semua kenal itu rasa takut. Ini kata yang satu yang nama kata takut ini ada dia punya arti positif, ada juga dia punya arti negatif. Beta cerita dulu dia punya arti negatif dengan satu cerita. Dulu ada satu pendeta di Gemit, dia layani di jemaat. Ini pendeta rajin mati pun. Dia pun disiplin juga mati pun. Dia mengajar, kau pimpin rapat, kau omong dengan orang, kau semua disiplin, teratur. Kalau dia pimpin ibadat pakai toga, disiplin mati pun, orang sana boleh batok. Pokoknya diam-diam. Nah, tagal dia pun disiplin begitu, banyak orang tua pakai dia pandita, kau bikin takut dong, pun anak dong. Kalau anak tak sibuk di rumah, kau nakal macam-macam, bilang, beta kasih pendeta datang ya, nanti lu mati memang. Nah, di satu keluarga ada satu anak sejak umur 1 tahun dia orang tua bikin takut dengan pendeta. Jadi asal sebut ini pendeta pun nama ini anak bangun lari. Pas dia umur 2 tahun mesti baptis, ini pendeta mesti baptis sendiri. Dia mati-mati sama dia menangis. Tapi karena mesti baptis dia pi, jadi kas pakai dia pakaian, jaga dia di gereja. Pas dia Bapak sarani kokos dia mau pi di muka kau pendeta baptisan dia. Ini anak merontak juga dia terlepas dari dia Bapak ani. Dia meraip di kolong kursi dok lari sana sini gereja satu kaca walau. Separuh jatuh dari kursi-kursi. Waburu rame memang kali 3 menit kau baru tangkap ambil sendiri. Akhirnya don tenang. Dia Bapak dan Bapak ani gepe dia kuat-kuat. Dia teriak maki mak. Akhirnya pendeta baptis.
Nah pendeta pakai toga aja, pas pendeta timba air taruh di kepala dia maki pendeta, pandita, itu bapak mama dong sambung sendiri di maki itu. Taku model begini ini, bikin kotong, sonde mau dekat dengan orang yang kotong taku. Sonde mau bakatumu, sonde mau omong, dengar dia pun nama saya kotong su hilang. Ini sama ke pencuri, takut polisi. Kalau orang baru pencuri habis dan dia tahu yang polisi ada cari, biar don dulu makan enak, tiba-tiba orang teriak bilang polisi datang, itu piring, sendok, semua tempias dong naik dari jendela hilang semua. Itu namanya takut dalam arti negatif. Sama kayak tikus, takut kucing. Tikus itu biar dia ada makan enak juga asal dengar kucing nyong. Oh, itu makan persetan di situ. Dia lari ke setengah. Soalnya kalau dia berani tetap makan, nanti dia yang jadi makanan kau kucing makan sendiri. Takut yang begini ini bikin kotong sonde aman. Kotong sonde hormat, malah kotong benci yang kotong takut itu. Nah, bapak mama di gereja kita juga kadang-kadang ada orang yang takut model begitu. Dia takut Tuhan ini sama kayak pencuri takut polisi. Memang Tuhan itu pun nama kudus, kota mustakusan dia, takut dan gentar. Tapi bukan begitu. Asal dengar bilang mari kau tompi ibadat, dia sakit. Kalau son dia cari alasan kau son pi. Padahal hanya karena dia takut piko tiba-tiba penetua bilang sembahyang, oh mati sudah. Atau suruh baca Alkitab, oh mati sudah. Ada juga yang takut sana mau pi ikut perjamuan. Maka kalau perjamuan anggur dan roti di Paklaru, kalau di kawan pun rumah, nah dia jadi bandar. Karena di situ bukan pakai Tuhan pun nama, jadi son takut. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, tapi dia takut model begini, nanti dia sendiri yang jadi bodoh. Dia rugi sendiri. Takal dia sonde kenal sang Tuhan Yesus, sonde kenal Tuhan Allah. Dia sonde pernah badeka kau mau dengar Tuhan pun suara, sonde mau bakalan dengan Tuhan. Akhirnya dia binasa sendiri. Nah, di Amsal 1 ayat 7, ini Amsal kasih tahu kotong, bilang kotong takut Tuhan itu takut bukan seperti tikus takut pencuri. Sonde. Di bahasa Kupang itu takut dan hormat. Kalau orang mau pikir panjang, dia pun akar itu andi orang itu mesti takut dan hormat sang Tuhan Allah lebih dulu. Takut dengan hormat itu bikin kotong jadi orang baik. Sama kayak dulu kotong masih sekolah di SR. Kotong takut ini guru. Hormat setengah mati. Tiap hari kotong bisa sekolah. Ketemu bab tua. Tiap hari dia ajar kotong. Dia suruh kotong hafal berhitung kali bagi dong. Ais kasmadiri kotong di muka kok lomba menghafal. Sapat cepat dan betul, kena puji. Kadang-kadang dapat hadiah. Mas apa yang telat, apa dia salah-salah, itu kena mot. Rasa takut yang begini, bikin kotong terus deka guru, kotong kerja keras, kotong bahafal pelajaran dong, kotong hormat sendia, kotong selalu perhatikan dia pun ngomong apa, kotong jaga, kok jangan bikin lain. Dia perintah apa kotong ingat kau jangan lupa. Ini yang bikin kotong jadi pintar, jadi orang besar, jadi orang mengerti. Tanggal itu di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada bilang begini. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, kalau ikutin Amsal 1 ayat 7, orang Kristen pertama-tama harus punya rasa hormat dan rasa takut pada Tuhan.
Tagal kalau dia ada rasa hormat dan rasa takut dan Tuhan, nanti hari-hari dia mau cari tahu Tuhan pun mau. Dia rajin dengar Tuhan pun ajaran di Alkitab. Dia berani hidup berdeka dengan Tuhan dan bangun dengan Tuhan yang dia sembahyang. Dia berani berkawan dengan Tuhan. Itu orang takut dan hormat Tuhan. Siapa yang hidup begitu? Dia pi mana sah, dia kerja apa sah, dia sendiri kok atau dia orang banyak kok, dia tahu Tuhan dengan dia. Dia ingat terus Tuhan pun perintah. Ini sama ke begini. Kalau ada istri sayang dia pun suami, biar dia pun suami pagi supi kantor kok istri sendiri di rumah. Istri pi belanja di pasar, istri bermasak. Ma dia bermasak iko dia pun laki dan dia pun ada dan pun selera. Dia pilih belanjaan, dia urus ini masak, iko dia pun laki pun suka makan, dia pun ada pun suka makan. Nanti kalau laki dia anak makan baik habis kau dia dapat juga senang. Karena dia suka kerja iko dan pun selera, dong sehat, dong kuat, dong gembira. Dia tahu kalau dia bikin begitu, nanti dia pun laki, dia anak sayang sendiri. Begitu juga yang laki toh, kalau sayang bini, dia pi mana-mana mau pulang beli bawa oleh-oleh, dia pilih baju iko dia tua pun suka. Bukan dia tahu dia pun istri suka baju biru kaki panjang sampai bawah betis. Nah dia beli satu baju merah menyala yang hanya sampai di atas lutut sah. Itu dia pulang sampai rumah begitu gas tunjuk. Bini san terima baju perang sudah. Bini bilang lu laki macam apa kau tuh suka kawin begini 5 tahun. Lu san tahu bet pun mau. Lu san tahu bet pun suka. Lu ini mangkali son sayang sabet. Bapak mama semua. Takut dengan hormat. Tahu Tuhan pun mau. Terus dengar Tuhan. Kau mengerti dia pun mau. Habis bikin iko dia pun mau. Itu yang kotong sebut. Takut, hormat, percaya. Tagal itu. Kotong hormat san Tuhan Allah. India kotong son Ibrani bikin hal-hal yang dia son suka. Kotong son berani omong kata-kata yang Tuhan larang. Ais kotong kerja, iko dia mau. Bukan kotong kerja suka-suka sah. Takut akan Tuhan bikin kotong berani bikin apa yang Tuhan mau. Biarpun rasa susah. Kerja betul-betul biar itu kerja berat dan repot. Itu kotong baca di Alkitab. Habis itu kalau kotong takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, kotong iko dia mau, maka kotong pun kelakuan jadi murni dan saleh. Bahasaku pembilang, bosong bikin semua dengan hati yang lurus dan berisi di Tuhan pemuka. Itu kotong baca di 1 Petrus pasal 3 ayat 2. Bosong ada bikin semua dengan hati yang lurus dan berisi di Tuhan Allah pemuka. Itu tandanya orang takut akan Tuhan. Ais itu, kalau kotong takut dan hormat akan Tuhan, bikin kotong rajin, bikin berisi kotong pung hati. Kau jangan isi kotong pung hati, kau penuh dengan kamomos yang sonnya ada guna pun. Itu kotong baca di 2 Korintus 7 ayat 1. Dia bilang begini, saudara dong, tagal Tuhan sujanji ini hal dong semua kasih kotong, andia kotong mesti bikin berisi kotong pung hati dan kotong pung hidup. Jangan kasih biar kamu mau sedikit ju, tengah di kotong pun diri. Te kotong mau jadi berisi 100% kasih sang Tuhan. Kau kasih tunjuk bilang, kotong takut dan hormat sang dia. Pendeknya Bapak Mama, takut akan Tuhan bikin kotong berani kerja, jaga kotong pun selamat yang Tuhan sukasi. Kotong kerja dan jaga itu selamat dan takut dan hormat akan Tuhan.
Tagal itu, kotong juga jaga kotong pung hati. Kotong kerja dengan tulus dan jujur. Jangan munafik, sengaja cari hormat, sengaja taat di muka tak putar di belakang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis, kasih roh barisi di kotong pung hati. Kotong tahu takut hormat akan Tuhan. Kotong jaga kotong pung hidup. Ikut Tuhan pun mau. Agar kotong selamat di bumi. Jadi Tuhan pun saksi di hal-hal baik. Dan selamat di sorga. Ikut Tuhan pun anak Yesus Kristus. Amin.